puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini guna dalam rangka acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Dan tak lupa juga salawat beraneka salam kita sajikan ke pangkuan kedua kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menuju puncak yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 5 Kejuruan Muda. Agar acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendengarkan gema wahyu ilahi yang akan dikumandangkan oleh Bapak Zulfadli SPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulfadli SPD yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi amal ibadah bagi yang membaca dan berpahala bagi yang mendengarkan. Acara selanjutnya, kata-kata sambutan dari pimpinan SMA swasta, pimpinan SMA Negeri 5 Kejuruan Muda ataupun yang mewakili oleh Wakil Kurikulum Ibu Zulhidawani SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan pada hari ini, sehingga kita semua bisa terhadir di ruangan serbaguna SMA Negeri 5 Kejuruan Muda ini. Salawat beraneka salam tak dihentinya kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nantinya. Adapun agenda kita pada kegiatan siang hari ini adalah untuk diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Pak Sugio yaitu Angkatan 9 Aceh Tamiang.
Dalam kesempatan kali ini saya diberikan wewenang untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili dari Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kejuruan Muda yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir karena beliau sakit. Di sini saya tidak memperbanyak mukalimah atau kata-kata yang lainnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Sugio nantinya bisa diterapkan dalam pembelajaran untuk saat ini dan ke depannya. Demikian dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Sugio SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Aceh Tamiang. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama sekali ucapan puji beserta syukur yang mendalam atas limpahan rahmat dan karunia yang begitu banyak Allah berikan. Alhamdulillah, dengan nikmat itu pula pada hari ini, pada siang ini, hari ini kita semua Bapak dan Ibu dapat berkumpul di ruangan yang mantap ini, di ruangan yang sejuk ini guna untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah oleh saya Sugio sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tamiang dari SMA Negeri 5 Kejuruan Muda. Pertama sekali yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum SMA Negeri 5 Kejuruan Muda, Ibu Zulidawani. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semua yang telah menyempatkan diri pada siang hari ini guna untuk mengikuti diseminasi saya. Adapun tujuan daripada diseminasi ini adalah yaitu pengibasan atau tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu guru semua, kita mungkin ya sering mendengar apa itu budaya dan apa itu positif. Jadi untuk lebih mendalam, nah di sini kita sifatnya diskusi, ya, saling menukar pikiran, ya. Kemudian kita melihat budaya positif apa yang sudah ada di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, siapa yang bersedia memberikan pendapatnya tentang budaya positif? Ya, siapa yang bersedia mengumumkakan apa itu budaya positif? Ya, mungkin Pak Wisnu, ya, Pak Wisnu. Apa yang Pak Wisnu pahami tentang budaya positif itu? Baik, terima kasih Bapak Sugio sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan mengenai budaya positif. Jadi menurut saya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang muncul karena pembiasaan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh,
penerapan dan pemeliharaan nilai dan norma di dalam suatu masyarakat yang kemudian memunculkan yang namanya tradisi atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Mungkin itu Pak Sugeng. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Wisnu Komarian yang telah memberikan pandangannya tentang budaya positif. Mungkin kalau Ibu Sari Juliana, apa pandangan Ibu tentang budaya positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Pak, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan serta keyakinan, kemudian atau nilai-nilai yang diyakini dan dilakukan di sekolah dan untuk dampaknya kepada siswa, baik itu secara mental dan secara perilakunya nanti. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Sari Juliana yang telah mengungkapkan pandangannya tentang budaya positif. Selanjutnya kalau dari Pak Zul, apa pandangan Pak Zul tentang budaya positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget juga ya. Masih slide pertama udah banyak ya pembahasannya. Tadi sambil kawan-kawan menyampaikan apa itu budaya positif, saya searching sedikit. Budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon. Nah, artinya yang mungkin selama ini kita masih berada di tataran paradigma, mungkin itulah yang harus diarahkan ke arah yang lebih positif. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tentu Bapak Ibu di sini tahulah apa 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang tidak tahu diam-diam aja ya. Yang kelima, posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Mungkin di sekolah kita ada beberapa kegiatan positif. Apakah itu nanti sudah dikategorikan budaya atau tidak? Nah, itu perlu mungkin penilaian lebih lanjut. Misalnya setiap pagi kita menunggu anak kelas di gerbang. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang positif. Nah, misalnya anak-anak setiap berjumpa dengan apakah teman sebaya atau selalu menyapa atau memberi salam, itu juga kegiatan positif. Nah, apakah itu menjadi sebuah budaya? Tentu jika itu dilakukan setiap saat, kapan saja, di mana saja, dan banyak orang. Dalam artian bukan sebagian kecil orang, maka mungkin sudah bisa dikatakan ya. Tapi kalau masih sebagian kecil, mungkin itu sifatnya kegiatan positif. Itu menurut saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Zulfadli SPD yang telah memberikan pandangannya tentang budaya positif di sekolah. Jadi kalau saya melihat ya, budaya positif mungkin yang sudah ada di sekolah kita, seperti yang dikatakan Pak Zulfadli tadi ya, kita setiap pagi itu selalu menyapa atau
apa namanya, ya, menyambut anak didik kita ketika ingin masuk ke sekolah, kemudian bersalaman dengan kita, dan menjadi budaya positif itu bila ya kita semua sebagai masyarakat sekolah itu turut serta melakukan hal itu. Jadi walaupun yang mungkin hari ini, kalaupun belum semua, dan kita berusaha untuk kegiatan yang seperti ini, yang bagus ini, menyambut siswa setiap hari, ini merupakan salah satu budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian tadi seperti juga disampaikan oleh Pak Dul Padri, kemudian ada sesama teman, kemudian ketika pulang kita naik ke atas, kemudian naik ke bawah, itu jumpa kita, mereka selalu bersalaman, ya, salaman dengan kita sebagai gurunya, kemudian ucapan salam, itu juga salah satu budaya positif. Dan kita berusaha untuk menciptakan budaya positif yang lain gitu, supaya apa? Supaya budaya positif ini tertanam menjadi karakter, menjadi karakter dari diri kita. Bila hal positif sudah banyak tertanam pada diri anak kita, maka insya Allah dengan sendirinya akhlak si anak itu berubah, dan tidak lagi kita dapatkan anak yang bandel-bandel. Jadi insya Allah budaya positif ini juga bila sudah tertanam pada diri anak kita, itu bisa mengurangi ya bandel-bandel si anak. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ke yang lain, dari Pak Sandi dulu, pandangan Pak Sandi tentang budaya positif itu apa? Baik, terima kasih pada Pak Sugiyarto kesempatannya. Budaya positif dalam pendidikan, sepemahaman saya Pak, itu merupakan sebuah nilai-nilai yang harus selalu dilaksanakan, harus selalu ditegakkan. Budaya positif itu seperti minat belajar siswa, kedisiplinan siswa, juga kedisiplinan kita sebagai guru yang selaras dengan belajar dan pembelajaran. Jadi budaya positif itu adalah hal-hal positif yang dilakukan selama kegiatan belajar mengajar, baik siswa maupun guru. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Susan SPD. Baik, Bu, lanjut. Nah, jadi sebelum kita berlanjut ke slide-slide yang lain, di sini ada pertanyaan pemantik. Jadi sudah disinggung sedikit dengan Pak Susandi tentang budaya positif seperti ya salah satunya kedisiplinan, ya, baik kedisiplinan guru dan juga kedisiplinan siswa. Kemudian sekarang kita melihat pertanyaan pemantik. Apakah kita ya setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, coba bagaimana pendapat Bu Yuni Hari Tiziliwu dengan yang pertama ini, poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pendapat saya, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, tapi yang hukuman dalam arti positif seperti itu. Gitu aja, Pak. Ya. Terima kasih kepada Ibu Yuni Hari Tiziliwu. Kalau menurut Bu Inun, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana pandangan tentang pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya sanksi itu memang tidak diperbolehkan kepada siswa. Jika siswa itu melanggar, kita harus menanyanya dari hati ke hati dan membimbingnya dan meminta dia apa kesalahan yang kamu lakukan dan meminta dia menurut kamu jika ini benar salah, merugikan siapa dan bagaimana cara solusinya agar ini menjadi baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Inun. Jadi memang terkadang
Ya, hukuman itu ya terkadang kepada anak itu bisa menjadikan, bukan malah menjadikan dia itu tambah bagus, terkadang malah sebaliknya gitu ya. Malah sebaliknya. Maka kita sebelum menghukum anak itu kita harus menggali terlebih dahulu ya permasalahan apa yang dia alami sehingga dia melakukan hal itu gitu. Nah, ketika kita sudah mendalami tentang permasalahan si anak, maka kita bisa memberikan solusi atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi tidak harus menghukum. Kadang tidak harus menghukum, dia sudah bisa gitu dengan berdiskusi dengan baik kepada anak itu. Baik, kemudian selanjutnya tentang pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana pendapat Pak Hermanto tentang pernyataan nomor 2? Pertanyaan positif yaitu tentang pemberian hukuman dengan hal positif yang memang itu sering kita lakukan, seperti memberi dia membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah. Menurut kita itu kan hal yang positif. Menurut kita itu mengajarkan anak-anak untuk menjaga kebersihan halaman sekolah, yaitu tujuan kita untuk supaya literasi anak itu meningkat. Tetapi dalam hal ini atas nama hukuman itu cenderung lebih tidak baik, karena saat kita beri hukuman dia perlu melakukannya. Tapi kalau tidak ada sanksi dia tidak akan mau membaca atau tidak mau membersihkan halaman sekolah. Jadi menurut saya pemberian hukuman positif itu tidak juga meningkatkan disiplin anak didik. Itu ya, Pak. Baik, terima kasih sekali. Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ternyata itu tidak selamanya bisa seperti itu. Kemudian bagaimana? Ya menurut Pak Alvin Rusdi, ya dengan hal ini, dengan pernyataan yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin barangkali saya mulai dari yang pertama. Sebenarnya pernyataan pertama, kedua dan tiga ini kan sebenarnya ada hubungan. Ya. Mungkin saya sedikit berbeda, tapi tidak masalah juga. Bagi saya begini Pak Sugio, dalam sebuah sistem dari mulai tingkat yang kecil di keluarga, apakah di masyarakat, apakah di sekolah, di negara, reward punishment itu harus ada. Begitu. Artinya kalau nggak ada yang dua itu, nggak akan ada kontrol di masyarakat untuk penghargaan itu diberikan. Artinya kan selalu ada peringatan, selalu ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui sampai kita mengambil keputusan apakah si A dihukum atau diberi penghargaan. Maka selama konsep-konsep hukuman ataupun penghargaannya jelas, saya rasa tidak masalah. Bahkan dalam agama pun ada hukuman itu. Kalau orang mencuri nggak dihukum jadi apa sebuah negara? Kan begitu. Kalau anak nggak sholat jadi apa? Misalkan. Jadi banyak contoh-contoh kasus. Misalkan anak memaki, oke kita nasihati. Tapi kalau tidak ada perubahan bisa kita kasih hukuman. Seperti itu barangkali Pak Sugio. Mungkin agak berbeda dan agak ekstrim. Tapi saya pikir reward dan punishment itu tinggal ya diaturlah bentuk, jenis dan kadarnya, tingkat level hukuman itu. Saya pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sekali ya pendapat Pak Alvin Rusdi tentang pernyataan yang kedua. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir
pernyataan yang terakhir adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, coba saya ingin mendengar pandangan dari Bu Dwi. Nah, apa pandangan Bu Dwi tentang pernyataan yang nomor 3 ini? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Bapak Susio. Menanggapi pernyataan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau menurut pandangan saya, penghargaan itu memang perlu diberikan kepada anak gitu kan. Sekecil apapun perubahan yang dia lakukan, sekecil apapun hal baik yang dia lakukan, patutlah kita untuk memberikan penghargaan gitu kan. Karena dari hal kecil itu otomatis menimbulkan hal-hal yang lebih besar lagi untuk anak itu. Karena kan ketika siswa merasa dia melakukan hal baik dan itu dipuji dan itu dihargai, dan otomatis itu membuat dia semakin semangat untuk melakukan hal yang baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Dwi yang telah memberikan pandangannya. Selanjutnya, kalau menurut Bu Reni, apa pandangan Bu Reni ya tentang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepertinya nggak harus dia berbuat lagi. Kadang anak-anak itu berbuat salah pun kan ada maksudnya, kayak telah dijelaskan Bu Dwi. Anak-anak itu kan yang unik gitu. Kadang dia ingin diberi penghargaan melalui kesalahan. Nah, sekarang bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengapresiasi apapun yang dia lakukan, tinggal memilah penghargaan tersebut gitu. Makasih Pak Sidya. Ya, baik, ini yang terakhir ya, dan terakhir dari Bu Monika. Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apa pandangan Ibu tentang hal ini? Oke Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembali lagi untuk membacakan supaya saya mengingat sedikit Pak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini berkaitan dengan kinerja anak. Bagi saya, menurut saya memberikan motivasi itu sangat perlu untuk pengembangan kemampuan dia atau keberanian dia Pak di kemudian hari gitu Pak. Sekian dari saya Pak. Ya, baik, Bapak Ibu semua, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan pendapatnya, ya, pemikirannya tentang ketiga pernyataan di atas, seperti hukuman dapat didisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, kemudian yang terakhir memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ya kita sebagai guru mungkin ya harus menggali potensi diri pada anak itu. Terkadang anak didik kita itu sebenarnya dia ada potensinya itu ada, namun tenggelam atau di bawah. Jadi kita bagaimana cara kita untuk bisa menimbulkan potensi itu gitu. Kitalah yang tahu karakter daripada anak didik kita. Memang untuk menimbulkan itu butuh proses yang sedikit panjang, tidak instan ya, tidak instan. Namun kita berusaha sekuat tenaga kita
untuk bisa memunculkan hal itu. Ya, bila itu sudah muncul, maka akan kita lihat perbedaannya gitu. Anak itu lebih bersemangat dalam belajar, kemudian tutur katanya berubah, kemudian lebih lebih mandiri, lebih inovatif, gitu. Jadi anak-anak yang bisa mandiri, inovatif, itu anak-anak yang sudah memiliki kesadaran yang tinggi gitu. Dan inilah yang kita harapkan di sekolah kita. Baik, dengan penataan di bawah ini yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Coba Bu Dwi ini sebagai guru TK, apa pendapat Ibu tentang pernyataan nomor 3 ini? Ya, dipersilakan kepada Bu Dwi. Baik, terima kasih kepada Pak Sugio atas kesempatannya. Oke, terkait pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tentu kalau menurut pandangan saya sangat setuju. Sekecil apapun perbuatan baik anak, tentunya kita sebagai guru patutnya lah memberi penghargaan, karena yang namanya proses itu kan nggak mudah. Menjadi lebih baik itu butuh proses dan butuh waktu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu yang dibutuhkan anak supaya apa? Supaya perbuatan baik yang selama ini dilakukan ada penghargaannya. Jadi dia termotivasi bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk selalu berbuat baik. Dia menjadi semangat gitu Pak. Begitu aja. Ya, terima kasih pendapatnya. Next, Bu. Ya, ini perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Misalkan ada A dan B. Misalkan A itu kita, B itu teman kita. Atau lebih enaknya A itu kita ngomongkan Pak Anto lah ya. A itu kita ngomongkan Pak Anto, dan B adalah Pak Mardono. Saya ulang, A itu Pak Anto dan B Pak Mardono. Kemudian ada cerita, sobeklah secari masa kecil lah gitu, kecil kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita, letakkan di salah satu tangan kita dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya kita, kekuatan kita. Buatlah sebuah kepalan, berarti disuruh kepala sekuat-kuatnya. Kemudian yang Pak Mardono, ya berarti dari Pak Mardono akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Pak Anto untuk memberikan benda tersebut. Kemudian Pak Mardono bisa membujuk, jangan saya bujuk dulu lah, apa itu di tangan Pak Anto kan gitu. Ternyata Pak Anto mesti keras, teguh itu, nggak mau buka. Terus akhirnya nikat, bujuk nggak ngasih, ngancam. Habis ngancam, nggak ngasih juga, Pak Anto nggak ngasih buka. Terus menghardi itu apa tuh? Menghardi lah ya, menghardi. Terus merayu, menyuap tuh mana Bu menyuap? Menyogok ya, menyuap masih balan ya. Kemudian atau apa saja lah agar dapat membuka kepalan tangan Pak Anto. Apa yang terjadi? Kalau menurut Pak Rudi, misalkan Pak Mardono minta, atau langsung Pak Mardono aja lah, Pak Mardono lah ya. Jadi ini Pak Anto ada megang sesuatu berharga, pegang Pak Anto, pegang satunya, ini tuh, nah pegang. Pak Mardono kan nggak tahu apa yang dipegang, tapi Pak Mardono mau tahu.
Nah, gimana caranya supaya bisa tahu dari yang dipegang Pak Anto ini? Nah, coba gimana praktekkan? Ngomongnya gimana? Pernah duduk. Nah, gimana ngomongnya duduknya? Ini apa yang di tangan Bapak ini ya? Tolong kasih tahu Pak. Mungkin saya juga mungkin mau tahu juga apa yang menjadi rahasia Bapak itu. Oh, ini rahasia Pak. Siapapun nggak beritahu, hanya saya sendiri. Masa gitu Pak? Lalu udah nomor lama. Sama kita. Kalau terlalu lama rahasia tetap rahasia Pak. Ya tapi kan saya nggak enak lah. Nanti ada sesuatu sama Bapak, nanti entah apa. Mungkin saya nggak bisa bantu. Tapi tahu apa yang ingin Bapak itu, entah masalah apa, mungkin saya bisa bantu. Apa masalah yang Bapak hadapi atau itu masalah apa? Kita kan masalah kalau saya tahu kan mungkin saya tidak bantu. Kalau cuma membahayakan Bapak. Apapun klien Bapak, prinsip saya kalau tidak ya tidak. Sudah, tapi ini Panto ya. Panto memang kalau seperti itu, ya tunggu aja nanti. Kita dulu nggak usah. Panto sama itu kan sama-sama saya kalau tinggi. Mana? Oh, nggak masalah Pak. Walaupun apapun yang Bapak katakan, ancaman apapun saya tetap berpikir untuk tidak memberi tahukan apa yang ada di genggaman saya ini Pak. Nah, lalu Panto ini. Ya. Jadi kemana? Masa kita kalau udah lama seperti ini masih ada rahasia kita. Kalau saya katakan tidak Pak. Wah, ini ada barang sama saya ini lah. Mungkin bisa untuk apa ya? Ya untuk uang kopi. Kita ya. Kasih tahu biar tahu saya. Bukan nyogok Pak Anto Pak, tapi ini ya sebagai tanda persahabatan antara kita. Agar kita bermanfaat tahu loh. Uang tidak dapat untuk mengubah prinsip saya Pak. Ya kalau memang itu memang pesan Bapak ya saya pun nggak bisa memaksa ya. Ini hak Bapak untuk merahasiakan apa yang menjadi hak kan. Ya udahlah saya pun ya pasang karena nggak tahu. Tapi kalau ada sesuatu sama Bapak jangan ngomong sama saya lagi. Ya, ini hal rahasia Pak, siapapun nggak boleh tahu. Jadi ini tetap saya pertahankan. Kalau yang lain mungkin tetap berkawan, tapi kalau yang ini rahasia tetap rahasia bagi saya. Ya udahlah, mudah-mudahan yang nggak dirahasia Bapak itu bukan suatu yang bakal jadi gibah dari hidup Bapak. Nah baik, luar biasa sekali. Ternyata Pak Anto ini luar biasa ya, keteguhannya. Terus kemudian Pak Mardono ternyata tidak berhasil untuk mengetahui apa yang ada di dalam lembaga Pak Anto. Oke, lanjut Bu. Nah, jadi perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Inun. Nanti akan lebih jelas lagi kalau semakin bawah. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, lanjut Bu. Nah, ini perbedaannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari kita Pak Anto dan Pak Mardono tadi. Pak Anto yang sebagai penggenggar dan Pak Mardono sebagai yang ingin melihat apa isi genggaman Pak Anto. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya perilaku buruk
sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu ada tujuannya. Ya, selanjutnya orang lain bisa mengontrol kita, atau saya. Kemudian hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita gitu. Selanjutnya, yang mana Bu? Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti kita bisa mengontrol orang lain. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berarti ketika tadi Pak Mardul membujuk gagal, dia sudah mainkan itu pemaksaannya, tapi tidak begitu keras. Tapi yang dipaksa alhamdulillah tetap kekeh gitu ya. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respons selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Terus tadi kontrolnya model berpikir menang-menang, jadi nggak boleh kalah. Seperti panel tadi itu, ya, nggak ada kalah nggak menang terus. Nah, lanjut Bu. Nah, ini baru sedikitnya, baru agak terbuka sedikit. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berbunyi disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, itu pernyataan dari Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi maju menuju sebuah tujuan. Ya, saya ulang. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang dikatakan Pak Sandi tadi, yang sudah mulai masuk Pak Sandi. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Oke, lanjut Bu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi sebenarnya perbedaan agama itu tetap masing-masing kita itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang sama gitu. Semua kita menginginkan kebaikan. Ya, semua kita mempunyai nilai kebaikan. Walaupun berbeda agama, tetap memiliki kebaikan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia diinginkan. Jadi sebenarnya kita ingin membangunkan, jadi intrinsik itu yang berasal dari diri si anak. Jadi bagaimana kita cara membangunkan kebaikan intrinsik yang terpendam. Nah, ketika sudah bangun, itulah muncul kesadaran yang kita mungkin ketika sudah bangun bisa mempermudah kita. Artinya belajar, tidak payah disuruh. Kemudian datang ke sekolah, tidak terlambat. Kenapa? Muncul dari dalam dirinya tadi gitu. Nah, hari ini mungkin
masih ada sebagian dari anak kita itu yang serba disuruh. Ketika tidak disuruh nggak ngerti mengapa. Kebaikan intrinsiknya itu nggak muncul. Dia berbuat itu masih disuruh. Harus dari luar dari dirinya. Siapa luar dirinya? Kita. Kita ingin membangun hari ini coba dari dalam pertumbuhan, dari dalam diri anak. Memang Bapak Ibu sekalian, ini butuh waktu yang tidak spontan ya, tidak spontan. Namun bila ini bisa tercapai, luar biasa, lebih konstan. Konstan itu apa? Kalau bahasa kita istiqomah. Istiqomah itu apa? Ya seperti itu terus menerus gitu. Nah, stabil, itulah dia. Ketimbang yang harus diperintah setiap hari. Karena kalau kita perintah setiap hari, ya hari ini kita perintah dia, besok ketika kita diperintahkan seperti itu lagi gitu. Kita tidak ingin seperti itu. Kita inginnya bagaimana anak itu bisa tumbuh kebajikannya dari dalam dirinya, yaitu intrinsik dia gitu. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Ini yang pertama, ya, karena apa? Walaupun beda agama kita bertakwa, harus bertakwa ya Bu ya. Bu, siapa namanya? Bu wanita ya, wanita. Tetap harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sama itu, berakhlak mulia. Kemudian apa setelah itu? Mandiri. Ya, setelah muncul semua timbul mandiri. Ya, kalau sudah mandiri, insya Allah anak itu ya seperti yang kita inginkan dan kita rasanya bahagia. Lihat anak itu tanpa diperintahkan sudah bisa ngerti sendiri. Ya, di rumah misalkan kita punya anak, ya biasanya kita suruh belajar dia. Kemudian hari ke-7 tidak disuruh lagi ngerti dia, belajar sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Kemudian kita senang gitu. Ya Allah, anak saya ternyata sudah mengerti apa yang saya katakan. Dan itu menjadi kebahagiaan kita sebagai orang tua. Dan begitu juga ketika kita berada di sekolah ini. Selanjutnya setelah mandiri, kemudian bernalar kritis, ya. Biasanya seperti dia nalar dia, kritis. Selanjutnya berbineka global, kemudian bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Lanjut Bu. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang motivasi eksternal. Seperti apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasi eksternal. Ya. Ya, kemudian ada lagi motivasi internal. Apa itu? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia ketika ingin melakukan itu dia berpikir sendiri gitu. Ya, sehingga dengan pertimbangan dia nanti ketika dia itu lakukan tidak baik, maka dia tidak akan melakukannya. Nah, jadi seperti itu. Dan kita ini menginginkan motivasi yang internal, yang dari diri si anak itu. Lanjut Bu. Nah ini menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, itu arti merdeka. Lanjut Bu. Ya ini restitusi. Nah, inilah yang penting Bu kita laksanakan ini. Memang agak berat, tapi kalau sudah terlaksana luar biasa nih bagusnya. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi ketika kita tanya masalahnya apa, jawabnya apa, kemudian tanya lagi kapan akan berubah. Ketika sudah mengaku itu, ya besoknya insya Allah akan berubah. Ya, insya Allah akan berubah. Tapi memang tidak semua yang kita bicarakan ini mudah untuk melakukannya. Oke, lanjut Bu. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan. Yang pertama, kemudian namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini dia. 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita nggak boleh maksa, ya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Inilah makanya kadang-kadang kalau kita nggak mendasari, sehingga kadang-kadang kita tindakan kita itu banyak salah gitu. Ya makanya kita gali dulu. Ketika sudah menggali, sudah tahu akar masalahnya, insya Allah tindakan kita juga akan benar dan akan kita lakukan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Baik, lanjut. Ini Bu. Ya, ini budaya positif. Budaya positif itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, tadi saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 12 IPA 3. Untuk apa keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang diyakini untuk dilaksanakan di kelas itu. Nah, nanti kita minta kepada anak-anak ini menuliskan hal-hal yang boleh dilakukan di kelas dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. Dari gerbang ke sekolah dan semuanya yang akan dilakukan anak itu selama dari sekolah dan di kelas. Jadi mereka kita minta untuk menuliskan keyakinan kelas itu masing-masing anak. Setelah menuliskan, kita tempel di depan. Kita sepakati hal itu. Nah, ketika sudah disepakati oleh satu kelas, itu telah menjadi kesepakatan kelas, menjadi keyakinan, dan keyakinan itu harus dilakukan oleh semua yang sudah mensepakatinya. Nah, tadi saya di kelas 12 IPA 3 ada 14 poin yang sudah menjadi keyakinan kelas mereka, dan saya sudah buat ditempel supaya apa? Supaya mereka bisa melakukan itu di kelasnya masing-masing itu. Lanjut Bu. Ya, kemudian yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini ada kesepakatan kelas. Kemudian sekarang kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, kemudian ada saling menghormati guru kan, kemudian semangat belajar, kemudian peduli dengan teman-teman. Nah, lanjut Bu. Nah, ini beda peraturan dengan keyakinan kelas. Karena peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan ke tempatnya. Kemudian kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Nah, gitu dia. Jadi kalau sudah bertanggung jawab, insya Allah buku itu akan kembali ke tempatnya gitu. Jadi kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas apa? Menghormati orang lain. Jadi kalau sudah menghormati orang lain, dia nggak akan mengganggu itu. Udah kesana arahnya. Kemudian hadir di sekolah 2 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kelas apa?
menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, gitu, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Yang kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Yang kelasnya apa? Kesehatan ya. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker, misalnya kemarin masih ada COVID itu kan, kesehatan dan keselamatan. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya apa? Ya, supaya keselamatan dan keamanan. Lanjut Bu. Ya, ini dihukum oleh penghargaan. Misalkan penghargaan menurunkan kualitas. Bisa juga itu seperti itu. Jadi kalau nggak dihargai, males jadinya. Ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Juga seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke. Ya, lanjut Bu. Ini tindakan guru atau hukuman atau konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Misalkan yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat nanti karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Ya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman juga. Terus kemudian murid diminta untuk post up 12 kali karena tidak mengerjakan PR, itu hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret, nah, itu konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Selanjutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK, itu hukuman. Ini konsekuensi itu. Lanjut. Nah ini yang linear ya. Itu BJOK boleh BJOK linear. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi dia sebentar. Kalau hukuman lama dia. Kemudian selanjutnya hukuman anak membenci, membenci lah gitu ya, menjadi disiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Jadi agak jauh memang dia bedanya. Kemudian kalau hukuman itu lebih kebanyakan paksa, paksa emang. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Selanjutnya kalau hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kebalikan. Kemudian selanjutnya kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ada seperti itu, banyak bohongnya. Kalau konsekuensi tidak seperti itu. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya kalau hukuman itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, lanjut Bu. Ya, ini ada negatif, netral, positif. Negatif sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu negatif Bu.
Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu negatif. Kalau yang netral, sesuatu harus terjadi. Kalau yang positif, restitusi merupakan pilihan. Oke. Nah, ini ada 5 ya kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk bisa bertahan hidup. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan. Inilah kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu. Nah, ini ada menghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Dari kelima ini, mana yang paling baik? Nah, tentunya yang paling baik itu ya kita memposisikan kita sebagai manajer ya. Misalnya kita baca pertama, misalkan menghukum. Guru berbuat, kalau yang menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, itu menghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, nah gitu. Terus ibu kecewa, nah itu disebut dengan merasa orang bersalah. Kalau teman, kita bisa seperti apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, yang bukan alasan-alasan untuk muridnya. Selanjutnya, kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Dan selanjutnya, kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pendidik kita. Lalu lanjut. Kemudian tugas ya, pernyataan siapa yang mengatakan. Misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian itu pernyataan. Kalau siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian siapa yang mengatakan? Penghukum. Kemudian kalau teman, apa yang dikatakan? Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu kita memposisikan diri kita sebagai teman gitu. Kemudian kalau memposisikan diri sebagai pemantau apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini tidak baik gitu ya. Sebagai mantau. Kalau sebagai manajer apa yang dikatakan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita kembalikan ke anak itu gitu. Kita tanya kepada anak itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, sehingga dia akan menjawab sendiri. Menjawab sendiri dan jawabannya itu akan dia lakukan untuk esok harinya gitu. Kemudian kalau menghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi menghukum itu ya, menjustis. Oke, lanjut Bu. Nah, ini 3 namanya segitiga restitusi. Itu ada memvalidasi kebutuhan, kemudian ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Nah, jadi ini dia. Misalkan kalau menanyakan keyakinan apa yang timbul itu, nilainya apa yang telah kita sepakati. Jadi yang tadi Bu, yang kita buat di kelas itu, kita tanyakan kembali gitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Itu dia. Lanjut Bu. Nah, ini misalkan contoh menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah atau benar. Kemudian Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oke, lanjut Bu. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh validasi kebutuhan.
kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan itu, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan hal yang lebih baik lagi untuk hari esok? Itu salah satu contoh validasi kebutuhan. Lanjut Bu. Nah, ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai urusan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa nantinya? Oke, lanjut Bu. Refleksi. Hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Lanjut Bu. Nah, habis. Jadi Bapak Ibu, sekian. Kalau ada pertanyaan untuk diskusi, dipersilakan. Ada Bapak dan Ibu? Bapak? Ya. Dari Assalamualaikum. Dari pemaparan dari video tadi, kedisiplinan itu atau untuk menegakkan peraturan yang ada di sekolah tidak mesti kita menggunakan hukuman, tetapi kita menggunakan dan juga tidak selalu memberikan penghargaan, karena penghargaan itu kita sudah sepakat, ada bukan sepakat ya, hukuman itu penting, harus dilakukan. Kemudian kita membanggakan pemberian penghargaan, tapi kedua-duanya juga ada nilai positif dan nilai negatif. Nah, dari hasil diskusi dengan Pak Sugio dan pemaparannya, ada hal-hal yang memang selama ini kita lupakan, yaitu membuat anak itu sadar apa yang dia buat, kemudian dia bermotivasi untuk memperbaikinya. Jadi ini suatu ilmu saya anggap baru. Selama ini kita hanya memandang kepada anak reward dan hukuman, hadiah dan hukuman. Tapi sebenarnya untuk zaman sekarang itu tidak terlalu atau sama sekali tidak dibutuhkan. Tetapi bagaimana anak tersebut bisa mengintrospeksi diri apa yang dia lakukan, apa itu kebenaran atau kesalahan, sehingga membuat kesadaran pada diri anak itu tersebut. Nah, terima kasih Pak Sugio. Baik, terima kasih pada Pak Anto. Itu mungkin kesimpulan ya, kesimpulan hasil kita pada hari ini yang sudah sama-sama kita saksikan. Yang mudah-mudahan harapannya mereka semua kita bisa mengubah paradigma pikir kita, untuk tentunya bagaimana anak didik kita nantinya bisa lebih menyadari artinya tindakan itu muncul dari dalam dirinya, sehingga kita mungkin agak lebih mudah untuk mendidik anak didik kita. Mungkin sebelum saya tutup, ada lagi tidak yang lain? Tidak ada, Pak Wisnu? Tidak, baik, tidak ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi
budaya positif sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita ke depan semakin lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bila ada kata-kata saya dari awal sampai akhir ini yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf atas dosanya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua apa kabar? Baik. Alhamdulillah Bapak semua. Semoga Bapak semua selalu dapat sehat baik dan bisa melaksanakan sekolah dengan sebaik mungkin. Kemudian semangat dalam belajar. Baik, Bapak semua, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas adalah kalau dulu peraturan kelas, tapi ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah keyakinan yang kita buat, nah kita sepakati, kemudian keyakinan ini nantinya akan kita jalankan, di kelas kita, ya. Apa saja yang boleh dilakukan, kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dari mulai masuk ke gerbang sampai ke dalam kelas sampai kamu pulang selama 1 hari. Paham anak? Nah, bila sudah paham, Bapak akan bagikan kertas ini dan nanti anak-anak Bapak menuliskan di kertas itu, ya, menurut anak Bapak apa-apa saja yang harus anak Bapak lakukan selama proses pembelajaran di sekolah. Paham anak? Oke, baik. Selanjutnya sebagian ini Bapak bagikan, kalian tuliskan nak sebanyak mungkin. Oke? Nah silakan dituliskan. Di atas itu sama ya, kalian menulis. Selesai? Selesai? Ya. Yang sudah selesai, tempelkan kembali lah. Yang sudah kamu tulis. Coba Livia, yang sudah dibuat Livia. Nah, coba yang kamu buat tempel kembali. Oh ya, nah. Doang. Selesai doang. Nah, silakan tempel kembali belum doang. Di atas sini ya. Sini. Ya. Terus yang lain. Yang lain. Mutiara. Jureda.
Masih di hati? Cinta? Nah, boleh sepuluh buat mana? Bawahnya. Kita sambil ini boleh. Ya. Oke, nah. Terus, Sarifah, sampai sini. Ya. Bawahnya sini boleh. Nah, ya. Nah. Ya, terus nanti. Ya. Nah, terus yang lain. Ini dikit. Terus. Ini belum juga. Terus. Ya. Udah semua kenal Pak? Udah semua? Nah, baik, terima kasih. Sekarang dari yang anak Bapak buat ini, kita sepakati ya menjadi satu kesepakatan yang namanya keyakinan kelas. Coba Sarifah ke depan bantu Bapak untuk menuliskan dari hal yang telah kita sepakati nantinya. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebetulnya. Kurang lebar, kembali lagi. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Tolong kamu ke depan bantu bawa pegangan ini yang lepas. Dan ini punya Bowo. Kamu sini aja. Dalam kamar mandi. Apa? Kelas menggunakan sepatu. Tidak boleh masuk dalam kelas pakai sepatu. Tidak boleh masuk dalam kelas menggunakan sepatu ya. Semana? Kita sepakati? Sepakat. Tulis. Nah, tidak boleh masuk kelas pakai sepatu. Nah, kemudian tadi punya Nova, tidak boleh terlambat. Berarti tidak boleh terlambat masuk kelas atau gimana nih? Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Gimana? Kita sepakati? Tidak boleh terlambat datang ke sekolah ya. Oke, yang mudah Bapak contreng.
Terus kemudian ini punya Dewi, tidak boleh main HP saat jam pelajaran. Tidak boleh main HP pada saat jam pelajaran. Sepakatnya ini? Hah? Kecuali apa? Kecuali diizinkan oleh guru ya. Berarti tidak boleh main HP pada saat pelajaran kecuali ada izin dari guru atau apabila diizinkan guru ya. Tidak boleh main HP saat jam pelajaran kecuali diizinkan oleh guru. Terus punya Mutiara, tidak berbicara saat guru sedang menjelaskan. Tidak boleh berbicara saat guru sedang menjelaskan. Bagaimana anak bapak? Setuju? Nah, tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Oke. Punya cerita Debbie, membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana Pak? Kesepakati? Membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Sepakat. Membuang sampah pada tempatnya. Punya Pipit, punya Regi, tidak boleh mengambil jalan akan nah, punya Regi Aulia, jangan makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Berarti tidak boleh makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran ya. Langsung kita tulis. Tidak boleh makan di saat jam pembelajaran. Punya Pipit, punya Pipit nih, tidak boleh tidur di jam belajar. Tidak boleh tidur ya. Tidak boleh tidur di jam belajar. Oke. Berarti nggak ada yang sedang tidur di jam belajar. Datang dulu. Dikasih dia belum? Tetap buang sampah. Apa nih? Tetap bayar uang kas. Oh ya. Tetap bayar uang kas. Ya. Tetap bayar. Mana bahasanya? Ya, membayar uang kas lah ya. Ya, bayar uang kas. Tidak boleh mengganggu teman. Mana nak? Tidak boleh mengganggu teman. Ya, kesepakati ya. Ya, tidak boleh mengganggu teman. Mengerjakan PR di rumah dan di sekolah. Berarti harus mengerjakan PR di rumah gitu ya. Cocok lah ya, seperti ini ya. Ini tidak ada lagi mengerjakan PR di sekolah ya. Itu di rumah, di sekolahnya PS ya, di sekolah ya. Tuh udah habis tadi.
Udah berapa nak? Kita tulis nak? 10 ya. Membantu teman yang kesusahan dalam pelajaran. Apa nih? Membantu teman yang membantu teman, membantu belajar, membantu teman yang belajar dalam pelajaran, membantu teman dalam pelajaran, membantu teman yang kesusahan dalam pelajaran. Tapi kalau teman yang susah belajarnya membantu, makanya itu sepakat ya, sepakat. Bantu teman yang kesusahan dalam belajar. Tapi kalau ada teman kamu yang susah, kamu bantu. Bukan kamu kasih, tapi kamu bantu. Gimana caranya? Ajari ya. Kamu ajari latihan. Belajar tidak merendahkan teman ketika ia tidak mampu ya. Tidak merendahkan teman ketika ia tidak mampu. Mana bahasa yang bagusnya? Tidak mengolok-olok teman ya. Ya, tidak mengolok-olok teman atau mengejek. Tidak mengejek ya. tidak mengejek itu Apa bahasa tidak membuli membuli. Ya, tidak membuli teman. Tidak itu bahasa kami. Tidak boleh melawan guru. Tidak boleh melawan guru. Sepakat kan? Pada saat bel sudah berbunyi tidak boleh di kantin. Sepakat? Ketika sudah berbunyi bel tidak boleh di kantin. Ketika sudah bunyi bel masuk, ketika sudah berbunyi bel masuk tidak boleh di kantin, berada di kantin. Terima kasih ya, Sarifah. Baik nak, Bapak akan membacakan apa yang sudah kita yakini di kelas ini. Nah nanti anak Bapak menuliskan di kertas yang seperti itu boleh. Yang sudah kesepakatan ini kamu tempel di atas supaya kesepakatan ini tidak lupa dan tidak boleh dilanggar. Kayak ini. Yang pertama, tidak boleh masuk kelas pakai sepatu. Kemudian yang kedua, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, tidak boleh main HP saat dalam pelajaran kecuali diizinkan oleh guru. Kemudian yang keempat, tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, tidak boleh makan di saat jam pembelajaran. Yang ketujuh, tidak boleh tidur di jam belajar. Kemudian yang kedelapan, membayar uang kas. Yang kesembilan, tidak boleh mengganggu teman. Yang kesepuluh, harus mengerjakan PR di rumah. Yang kesebelas, membantu teman yang kesusahan dalam pelajaran. Kemudian selanjutnya tidak boleh membuli teman. Kemudian tidak boleh melawan guru. Kemudian selanjutnya ketika sudah berbunyi bel masuk tidak boleh berada di kantin. Inilah anak
Bapak poin-poin yang sudah kita sepakati yang menjadi keyakinan kelas kita di kelas 12-3 ini. Dan ini wajib kita laksanakan. Nanti anak-anak Bapak setelah ini kamu tulis, membuat yang bagus, kamu tempelkan di depan supaya bisa di teman-teman, supaya anak bisa membacanya dan bisa diyakini, menjadikan keyakinan kelas. Oke anak Bapak ya. Oke, ini sampai sini keyakinan kelas hari ini. Mudah-mudahan ke depan apa yang sudah kita yakini ini dapat kita laksanakan dengan baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Untuk hari ini Bapak tutup di sini dulu. Pak akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.